Apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, penuh dengan kedamaian, keberkahan, keajaiban, kebaikan, dan cinta untukmu. Perkenalkan, namaku Lulu. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi, jadi bisa resonate untukmu. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Tema kali ini adalah pesan semesta untukmu di bulan September. Aku shuffle dulu ya. Jadi ada yang kebuka. Oke. Oke, di sini dengan arti kartu dari lembaran kartunya adalah pesan semesta untukmu di bulan September adalah ini. Kamu merasa nggak sih sebenarnya apa yang terjadi dalam hidupmu ini sepertinya selalu tidak mendapatkan keberuntungan. Terkadang kita sudah melakukan upaya, sudah berusaha berbagai macam cara, tetapi keberuntungan, kesuksesan itu sepertinya itu tidak mendapatkan kelancaran. Artinya selalu bahkan ada kerugian gitu. Tidak beruntung dalam hal finansial. Ya, kebanyakan loss, kebanyakan jadi besar pasak daripada tiang gitu. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan itu? Kenapa kesuksesan itu kayak ada halangan besar sekali dalam hidupmu, terutama dalam materi. Nah, ini terkait apakah benar di dalam masa pandemi ini pengaruh untuk kita semuanya? Ya, kalau orang yang berpikir bahwa karena pandemi semuanya itu terhambat, terutama dalam segi finansial, maka saya katakan bahwa universe ini mengatakan bahwa tidak, ya. Semua itu karena dari diri kita sendiri. SWOT artinya pikiran kita sendiri. Pikiran kita lah yang menghambat itu semua. Jadi pikiran adalah segala sesuatu yang menghambat keberhasilan. Karena di situ ada sebuah ketakutan luar biasa. Saya nggak bisa hidup ketika saya tidak bisa mendapatkan uang. Ya, itu mungkin. Tapi kalau kita mau tahu caranya bagaimana memanifestasikan uang, bagaimana kita mendapatkan uang dengan mudah, bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu, uang itu kan uang akan datang kepada diri kita. Nah, makanya di situ dirimu mulai menyadari bahwa dengan perenungan di sini ya, four of Swords ya, sebuah perenungan diri karena pernah merasa selalu dikecewakan, selalu tidak beruntung, selalu mendapatkan suatu hambatan-hambatan di sekitarmu.
Jadi apa yang kamu usahakan, apa yang kamu berikan, apa yang sudah kamu lakukan itu sepertinya tidak mendapatkan keberuntungan. Sehingga di sini kamu lebih introspeksi, menghealing diri ya dengan trauma-trauma, terutama trauma kepada finansial ya. Jadi trauma ini tidak hanya menyangkut kepada mental health ya, tapi juga finansial. Kenapa saya tidak beruntung? Kenapa saya tidak mendapatkan kepuasan secara materi? Kenapa saya sulit mendapatkan uang? Ya karena di sini begitu banyak pikiran-pikiran negatif yang menghambat, mensabotase diri kita sendiri. Sehingga apa? Perasaan kesedihan, perasaan tidak beruntung, perasaan kehilangan, perasaan tidak mendapatkan kesuksesan dan ketidaknyamanan atau ketidakstabilan dalam finansial ini, perasaan yang sangat sedih atau kekurangan ini akhirnya terpancar ke semesta, dan semesta pun mengabulkan, istilahnya gitu, mengabulkan perasaan kamu. Jadi ketika kamu merasaan sedih, kehilangan sesuatu, maka semesta pun akan memberikan itu semua, perasaan kesedihan berulang-ulang kali, agar kamu apa? Agar kamu dapat merenungkan, agar kamu bisa menghealing, menyembuhkan dirimu tentang dalam hal finansial ini. Kenapa saya tidak beruntung? Ini apakah dalam pikiran saja yang mensabotase diri saya? Apakah memang ada luka batin, bahkan inner child yang terjadi di masa kecilmu? Misal kekurangan uang, kesulitan dalam membeli sesuatu. Mungkin di masa kecil kita ingin membeli mainan, kemudian orang tua udah gak usah beli mainan karena ibu tidak punya uang, atau ibu tidak bawa uang, seperti itu. Sehingga apa? Kamu melihat pola-pola itu tidak memiliki uang, tidak kesulitan dalam uang. Nah, pola itu akhirnya generasi penerus. Jadi orang tua tidak punya uang, kesulitan uang, akhirnya berlanjut ya kepada dirimu. Itu adalah sebuah pola yang kamu terima dari pola asuh dari orang tua secara tidak sadar. Itu alam bawah sadarmu menangkap atau merasakan bahwa kamu selama ini tidak punya uang karena ada pola-pola tertentu yang menghambat dirimu. Maka ini perlu kamu healing. Nah, ketika kamu bisa menyembuhkan perasaan kesulitan, kehilangan, ketidakpunyaan dalam hal materi, dan berusaha meninggalkan perasaan sedih, kecewa, kehilangan, ya, maka perubahan itu akan terjadi padamu. Nih sini, the tower. Perubahan itu akan terjadi ketika dirimu bisa menyembuhkan dan meninggalkan pikiran-pikiran negatif. Jadi apa yang harus kamu lakukan yaitu ya menyembuhkan diri, menghealing atas trauma tentang kepemilikan uang. Ya, kamu susah karena mindsetmu juga susah. Kamu meyakini bahwa tanpa saya harus bekerja keras, saya tidak punya uang. Padahal kamu bisa menarik uang dengan mudah ketika kamu bisa meninggalkan energi kemalangan, energi kehilangan, energi kesedihan atas uang, terhadap uang. Jadi perubahan itu ketika kamu bisa menyadari dan menyembuhkan, dan berubahlah untuk memiliki mindset yang positif, ya, dengan tetap memiliki rasa bahagia. Karena apa? Dengan bahagia, maka uang itu akan datang kepadamu
Sinyal perasaan bahagia inilah yang akan diberikan semesta kepadamu. Bisa saja nanti kamu bisa mendapatkan proyek pekerjaan yang banyak, yang baik, yang berkah, yang barokah, ya, yang berlimpah akhirnya. Nih, ada untukmu ketika kamu percaya bahwa ada sebuah keyakinan dalam dirimu bahwa saya bisa meraih kesuksesan, meraih impian saya, meraih tujuan saya. Dengan keyakinan saya bisa merubah hidup saya. Yang pertama adalah dengan mindset yang positif, perilaku yang positif, lingkungan yang positif dan yang sehat itu akan mendukung dirimu untuk mendapatkan kelimpahan, keberkahan, kesuksesan, kejayaan, pencapaian di masa depan, ya. Itu. Jadi aku tambahkan lagi dari oracle-nya, ya. Oke, banyak sekali. Karena banyak aku sabar lagi ya. Honestly, failure, pride, service. Oke. Ini mungkin pesannya buat untuk tambahan healing kamu ya. Yang pertama yaitu failure. Yaitu saya mengerti bahwa sebuah kesalahan itu hanya jadi saya mengerti bahwa dengan kesalahan yang saya lakukan itu adalah kesempatan untuk saya belajar. Ya, jadi kamu harus mengakui bahwa oke, saya pernah melakukan kesalahan dengan selalu berpikir negatif. Saya tidak beruntung, sehingga kehidupan saya juga tidak akan beruntung. Nah, itu ada sebuah proses pembelajaran, ya. Pembelajaran jiwa kamu bahwa mengakui kesalahan, membuat kesalahan itu nggak masalah. Kamu nggak selalu harus selalu menjadi orang yang perfect, yang sempurna. Tapi ketika kamu tahu dirimu melakukan kesalahan, ya akui dan perbaiki. Jangan terus tidak mau mengakui bahwa atau selalu menyalahkan orang-orang di sekitar kamu. Padahal kamu sendiri yang membuat kehidupan kamu tidak beruntung dengan pikiran-pikiran yang negatif, ya. Jadi lakukan, jangan takut melakukan kesalahan. Dengan kesalahan orang akan menjadi lebih baik, lebih tahu mana kesalahan, diperbaiki, ya. Kayak Robert Einstein saja juga jangan melakukan banyak penelitian dengan melakukan kesalahan-kesalahan dan akhirnya bisa kan melakukan sebuah pencapaian keberhasilannya, ya kan. Dan jujur, ya, kamu harus jujur terhadap diri kamu. Jangan terlalu meminta orang untuk harus jujur terhadap dirimu, tapi kejujuran itu harus berasal dari diri. Ketika kita ingin dihargai, ingin dimengerti, ingin dilihat, ya, ingin dipercaya orang, yang pertama adalah dirimu harus jujur terhadap dirimu. Jadi siapa orang yang bertanggung jawab terhadap dirimu? Ya dirimu sendiri. Ketika kamu ingin jujur, mendapat lingkungan yang sehat, kamu harus tahu batasan yang sehat. Harus jujur. Saya mau mendapatkan orang yang baik, lingkungan yang sehat, partner yang bertanggung jawab. Maka munculkan itu sendiri dalam dirimu. Bagaimana? Ketika misalnya kamu mau jujur aja ketika misalnya dengan seseorang, ketika orang itu tidak melakukan
perilaku yang baik, ya udah kamu juga harus tegas kepada beliau, kepada mereka gitu ya. Jangan karena kamu terlalu baik kamu iya-iyakan saja, padahal dengan tampang yang baik pun kita tidak tahu dia benar-benar baik atau enggak ya. Jadi ketika di perasaan kita, hati kita jujur, hati kita baik, energi kita positif dan bahagia, semesta akan memproyeksikan itu kepada diri kita dengan kehadiran orang-orang yang positif. Pride, ya, saya mencintai diri saya dan dengan pride itu berarti ketika kita mencintai diri kita, maka kita juga bisa memancarkan energi cinta ini kepada semesta, kepada di sekitar kita ya, dengan perasaan cinta dan memaafkan ya, maka kedamaian itu ada dalam diri kita. Hidup kita akan jauh lebih sehat, lebih bahagia, lebih damai, dan keberhasilan pun juga akan mengikuti. Yang terakhir, dengan memberikan pelayanan ya, service ya. Ya, saya merasa baik ketika saya dapat menolong seseorang atau menolong sesuatu ya. Jadi lakukan kebaikan. Jadi jangan pernah merasa hitung-hitungan ya dengan orang. Jadi berikan yang terbaik kepada siapapun, tapi tetap kamu harus menjaga, memiliki batasan diri yang sehat, yang baik ya. Kamu tetap harus melakukan kebaikan, pertolongan. Jangan pernah hitung-hitungan. Jangan pernah merasa saya sudah melakukan yang terbaik, tapi dia nggak pernah melakukan itu, Kak. Ya udah, nggak apa-apa. Hukum semesta itu berlaku. Ketika kamu melakukan kebaikan pun itu akan hadir dalam hidupmu. Mungkin tidak dari dia, tapi dari orang lain. Pertolongan itu pasti ada ya, teman-teman. Jadi jangan pernah jangan pernah ragu dan takut untuk melakukan kebaikan ya. Ketika kamu kebaikan itu tidak harus selalu dengan uang, tetapi dengan pikiran, tenaga, tetap dengan perasaan cinta, ulas asih, bahagia kepada orang lain, menolong tanpa pamrih, maka kesuksesan itu akan hadir dalam hidupmu. Aku ingat dengan dua orang yang selalu aku yakini, dan beliau itu orang-orang yang populer. Yang pertama adalah Robert T. Kiyosaki, mengatakan bahwa ketika uang itu akan datang kepadamu ketika kamu melakukan pelayanan atau pelayanan yang terbaik kepada siapapun gitu. Jadi jangan hitung-hitungan ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Secara tidak langsung kamu menarik uang dalam hidupmu ya. Istrinya Barack Obama juga mengatakan bahwa sebenarnya kesuksesan yang terbesar adalah ketika kita bisa atau mampu melakukan atau membantu seseorang untuk sukses gitu loh. Jadi kesuksesan itu akan hadir dalam hidupmu ketika dirimu mampu membantu dengan tulus untuk mensukseskan orang lain, baik itu pikiran, tenaga ya. Syukur-syukur bisa dengan uang ya itu. Lalu karena di sini aku tambahkan dengan afirmasi ya buat kamu. Afirmasi apa saja yang bisa kamu jatuh. Afirmasi untukmu biar semakin
pikiran. Jadi afirmasi ini adalah membantu dirimu untuk memiliki pikiran yang positif. Yang pertama, aku selalu bersyukur, terberkati, terpenuhi, aman. Yang kedua, aku memutuskan hati yang terbuka. Aku memutuskan hati terbuka menyambut keberlimpahan bersama uang. Ya, ini bagi kamu yang kesulitan dalam uang, ini bagus sekali. Jadi afirmasikan bahwa kamu terbuka untuk menyambut kelimpahan uang. Jadi bukan aku gak punya uang, tapi kelimpahannya selalu menyambut uang itu dengan bahagia. Saya akan menciptakan hari yang lebih baik dengan menolong orang lain. Wow, ya, sama dengan servis ya. Kemakmuran mengalir ke dan melalui saya. Wah, ini bagus banget ya. Saya telah bersama dengan pasangan jiwa belahan hati saya. Nah, ini bagi kamu yang mungkin merasa belum mendapatkan jodoh, coba rasakan bahwa dia benar-benar sudah ada saat ini. Jadi jangan menunggu aja, tapi merasakan kehadirannya. Secara energi dia pasti ada di sekitar kamu. Dan ketika kamu merasakan dia ada, semesta akan menghadirkan dia untukmu, ya. Yang lanjut yaitu selamat tidur diriku. Terima kasih ya, hari ini sudah bekerja keras. Nah, ketika kamu sangat sudah lelah, jangan lupa untuk berterima kasih kepada dirimu sendiri atas usaha dan kerja kerasnya dia selama ini, ya. Kemudian saya menyambut terbuka sumber pendapatan dan kekayaan yang tidak terbatas dalam hidup saya. Ini bagus-bagus afirmasinya. Yang terakhir, saya berhenti melawan arus kehidupan dan belajar untuk menikmati prosesnya. Nah, ini semua berkait ya dengan yang tadi yang saya sampaikan, bahwa tidak perlu kamu takut melakukan kesalahan, kamu tinggal nikmati aja prosesnya dengan melakukan banyak pelayanan dan afirmasi yang positif. Maka kehidupan kamu akan lebih terberkati, lebih sukses ke depannya. Ya, saya doakan buat teman-teman apapun yang menjadi impian, tujuan dan cita-citanya bisa tercapai dengan mudah. Ya, kali ini berjanji terhadap dirimu bahwa kamu harus bahagia, kamu hidup dengan penuh kelimpahan, dan kamu adalah benar terlahir untuk sukses, ya. Sukses, bahagia, kaya raya. Oke? Kamu suka bagaimana dengan pembacaan hari ini? Jika kamu suka, jangan lupa untuk dukung aku dengan like, subscribe, dan komen yang positif ya. Dengan komen positif ini akan sebenarnya memancarkan energi yang power untukmu, untuk dirimu sendiri, agar kelimpahan, kebahagiaan, kedamaian selalu hadir dalam hidupmu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kita jumpa lagi di pembacaan berikutnya ya. Terima kasih. Thank you.